Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bab baru mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Jadi pada bab ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama itu tentang struktur dan fungsi sistem peredaran darah. Nah, untuk materi ini ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu tentang darah dan berikutnya tentang jantung beserta pembuluh darahnya. Sedangkan yang terakhir kita akan membahas tentang gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya mencegah serta menanggulanginya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, itu tentang struktur dan fungsi sistem peredaran darah. Oke, jadi sistem peredaran secara umum itu atau pengangkutan adalah proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan pengambilan zat-zat yang tidak diperlukan untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, seperti yang kalian tahu, darah itu merupakan sarana pengangkutan dalam tubuh manusia, baik itu dia mengedarkan zat-zat yang diperlukan tubuh maupun mengambil kembali zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ini darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma sekitar 55% dan elemen selulernya sekitar 45%. Nah, volume darah tiap orang tidak sama. Hal ini tergantung pada jenis kelamin, berat badan, kegemukannya, kandungan air dalam tubuhnya, dan keadaan pembuluh darahnya. Akan tetapi secara umum volume darah itu sekitar 8% dari massa badan kita. Nah, ini berikut adalah beberapa peran darah dalam tubuh manusia. Yang pertama, darah berperan untuk mengangkut sari-sari makanan dari usus untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kedua, darah berperan untuk mengangkut oksigen dari paru-paru lalu mengedarkannya ke seluruh tubuh. Kemudian dia juga mengambil karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dibawa kembali ke paru-paru yang nantinya akan dikeluarkan melalui hidung gitu ya. Yang ketiga, mengangkut sisa-sisa metabolisme untuk dibawa ke ginjal. Tahu ya metabolisme, misalnya hati itu menghasilkan yang namanya empedu. Nah, empedu itu nanti dibawa ke ginjal sehingga bisa memberi warna pada air urinnya kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Kemudian fungsi lainnya dia mengangkut hormon dari pusat produksi hormon ke tempat tujuannya ke dalam tubuh. Peran berikutnya menjaga kestabilan suhu tubuh dengan menyebarkan energi panas secara merata. Kemudian sebagai pertahanan tubuh untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Ini kenapa darah bisa menjadi pertahanan kita, nanti akan dibahas di jenis-jenis darahnya. Yang berikutnya menutup luka dan melakukan pembekuan darah. Oke, kita masuk ke yang pertama, plasma darah. Jadi yang ada di gambar ini adalah gambar dari plasma darah. Jadi plasma darah merupakan bagian darah yang cair dan berwarna kekuningan. Plasma darah tersusun atas 91,5 air, itu kurang lebihnya segitu ya, 91,5% air dan 8,5% zat-zat terlarut. Nah, zat-zat terlarut ini tersusun atas protein dan zat-zat lainnya. Beberapa zat tersebut antara lain yang pertama ada zat makanan dan mineral. Contohnya seperti glukosa, gliserin, asam amino, asam lemak, kolesterol, dan garam mineral. Kemudian ada zat hasil produksi dari sel-sel seperti enzim, hormon, dan antibodi kita. Lalu ada protein yang contohnya seperti antihyofilik, terus ada tromboplastin, protrombin, fibrinogen, albumin, dan gamma globulin. Nah, ini kayak seperti protrombin dan fibrinogen ini kan akan berguna di proses pembekuan darah. Yang terakhir ada karbon dioksida, oksigen, dan nitrogen. Oke, lanjut. Nah, sel-sel darah itu ada beberapa jenis. Seperti yang kalian lihat, ada sel darah merah atau namanya eritrosit. Kemudian ada sel darah putih, yang ini namanya leukosit.
Dan yang terakhir ada keping darah atau disebut sebagai trombosit. Kita bahas yang pertama, sel darah merah atau eritrosit. Jadi sel darah merah ini merupakan bagian utama dari sel-sel darah karena jumlahnya yang paling banyak, yakni kurang lebih 4-5 juta dalam 1 mm darah kita. Jadi ketika kita ambil 1 mm darah kita, di dalam situ terkandung 4-5 juta sel darah merah. Tapi jumlah ini dapat berbeda-beda tiap individu, tergantung pada usia, jenis kelamin, tempat tinggal dia di ketinggian berapa, dan kondisi tubuh seseorang. Terus sel darah merah memiliki beberapa ciri, yakni yang pertama bentuknya bulat pipih dengan kedua permukaannya cekung. Ini bisa kalian lihat di gambar ini ya. Jadi itu bentuknya bulat pipih terus cekung depan belakangnya. Terus dia tidak memiliki inti sel, nih nggak ada intinya, makanya dia bisa cekung seperti itu, nggak ada isinya di dalam. Berikutnya dia mengandung hemoglobin, yaitu protein yang mengandung zat besi dan berfungsi untuk mengikat oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, hemoglobin juga berfungsi mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan melalui organ ekskresi. Organ itu paru-paru ya ekskresinya. Terus sel darah merah dibentuk di dalam sumsum merah tulang. Di sumsum tulang kita itulah, disitulah dia dibentuk. Namun selama dalam kandungan, sel darah merah dibentuk oleh hati dan limpa. Sel darah merah hanya berusia sekitar 100-120 hari. Berarti sekitar kurang lebih 3 bulanan gitu ya. 3-4 bulan gitu. Jadi sel yang telah tua akan dihancurkan oleh sel makrofag di dalam hati dan limpa. Hemoglobin akan dipecah menjadi hemo dan globin. Hemo itu digunakan untuk membuat sel darah merah baru dan sisanya dibuat menjadi bilirubin. Sedangkan globinnya itu diubah menjadi asam amino. Lanjut ke sel darah putih yang bentuknya bisa kalian lihat di gambar. Fungsi utamanya adalah untuk melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Apabila di dalam darah kita terjadi peningkatan jumlah leukosit atau sel darah putih, maka kemungkinan terjadi infeksi di bagian tubuh. Nah, untuk melaksanakan tugasnya melawan kuman ataupun penyakit, sel darah putih memiliki kemampuan diapedesis, yakni mampu menembus dinding pembuluh kapiler dan keluar dari pembuluh darah. Jumlah sel darah putih tidak banyak. Jadi dalam setiap 1 mm darah kita itu hanya mengandung sekitar 8.000 sel darah putih. Beda jauh sama sel darah merah tadi ya. Adapun ciri-ciri sel darah putih yakni yang pertama dia tidak berwarna atau jernih. Terus bentuknya tidak tetap dan memiliki inti sel. Terus dia memiliki masa hidup antara 12-13 hari. Berarti singkat ya. Kalau tadi darah merah itu 3-4 bulan, kalau sel darah putih hanya nggak nyampe 2 minggu. Terus sel darah putih dibagi menjadi 2, yakni yang pertama namanya granulosit. Ini leukosit atau sel darah putih yang memiliki granula sehingga selnya tampak keruh. Sedangkan yang satunya namanya agranulosit, yaitu sel darah putih yang tidak memiliki granula sehingga selnya tampak jernih. Nah, contohnya seperti di tabel berikut ini ada granulosit itu contoh terbagi lagi menjadi eosinofil, basofil, neutrofil. Sedangkan agranulosit terbagi menjadi limfosit dan monosit. Nah, yang bintik-bintik yang kalian lihat ini yang namanya granula. Kayak di eosinofil, granulanya berwarna merah. Fungsinya itu untuk reaksi alergi, terutama infeksi cacing. Nah, kalau basofil, granulanya berwarna biru. Ini fungsinya untuk reaksi alergi. Terus terakhir neutrofil, disebut juga sebagai sel-sel PMN, polimorfonuklear. Ini berfungsi sebagai fagosit. Ini menyerang patogen atau zat yang menyebabkan penyakit gitu ya. Terus yang agranulosit, ada contohnya limfosit. Ada 2 jenis, ada sel T dan sel B. Keduanya berfungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh kita. Terus monosit, ini merupakan leukosit yang ukurannya paling besar. Dia berfungsi untuk mencerna sel-sel yang mati atau rusak
dan membantu sistem kekebalan tubuh. Kita lanjut ke keping darah atau nama lainnya trombosit. Jadi trombosit adalah sel darah yang fungsi utamanya membantu proses pembekuan darah atau prosesnya kita sebut sebagai hemofisis. Ada juga yang disebut sebagai koagulasi, tergantung mau nyebutnya apa. Nah, trombosit memiliki beberapa ciri, yakni yang pertama bentuknya tak beraturan dan tak memiliki inti. Sama kayak sel darah merah ya, nggak punya inti, tapi tak beraturan bentuknya itu sama seperti darah putih. Terus jumlahnya kurang lebih 300.000 per milimeter kubik. Jadi dalam 1 milimeter kubik itu terdapat kurang lebih 300.000 keping darah atau trombosit. Dan masa hidupnya paling singkat yaitu hanya sekitar 8 hari. Nah, ini proses pembekuan darah secara bukan grafik, apa sih ini? Jadi ketika kita terluka, maka trombosit akan pecah dan mengeluarkan trombokinase. Selain itu juga mengeluarkan vitamin K sebenarnya. Nah, terus trombokinase ini akan menyebabkan protrombin yang dipengaruhi vitamin K maupun kalsium berubah menjadi trombin. Trombin ini enzim yang aktif. Kemudian trombin yang merupakan enzim ini dipengaruhi lagi oleh ion kalsium akan menyebabkan fibrinogen berubah menjadi fibrin atau benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin ini yang nantinya akan menutup luka kita. Nah, mudahnya kita lihat video berikut ini. Ini proses hemofisis tadi atau pembekuan luka. Nah, pada saat tubuh kita terluka dan mengeluarkan darah, artinya telah terjadi kerusakan pada pembuluh darah. Nah, hal ini akan menyebabkan darah keluar dari pembuluh darah. Bersamaan dengan itu, trombosit juga ikut keluar bersama darah. Kemudian trombosit ini akan menyentuh permukaan luka yang kasar. Nah, setelah itu trombosit akan aktif dan secara otomatis dia akan mengeluarkan sejenis sinyal-sinyal kimia yang dapat menarik sel-sel tubuh ke bagian yang terluka. Terus trombosit dan sel tubuh ini akan menggumpal sehingga dia akan membentuk sumbatan pada luka. Nah, ini dia si trombositnya aktif, kemudian dia mengeluarkan sinyal-sinyal kimia memanggil sel-sel tubuh yang lain untuk mendekat. Nah, akhirnya si trombositnya akan saling menggumpal membentuk sumbatan pada luka. Nah, proses ini membutuhkan protein yang bernama faktor von Willebrand yang membuat trombosit dapat saling menempel dan membentuk gumpalan. Nah, selain itu trombosit yang aktif tadi akan mengeluarkan enzim disebut trombokinase. Trombokinase ini akan mengubah protrombin menjadi enzim aktif yang bernama trombin. Nah, ini dia, karena si trombokinase masuk ke dalam sel darah, dia mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan kalsium yang ada di dalam darah. Kemudian trombin ini yang juga dipengaruhi oleh kalsium akan menyebabkan fibrinogen berubah menjadi benang-benang fibrin. Kalian bisa lihat nih, trombositnya mengeluarkan benang-benang fibrin yang tentu saja akan menutupi luka sehingga tidak ada lagi darah yang keluar dari tubuh kita. Nah, itu proses singkat mengenai terjadinya penutupan luka atau pembekuan darah. Oke. Sampai situ materi kita mengenai darah. Untuk jantung dan pembuluh darah akan kita bahas di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.